Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk tanya jawab, nanti mekanismenya bisa menggunakan raise hand, angkat tangan untuk kita bisa melalui langsung bertanya kepada apakah kepada Bapak Hayi, Ibu Ane, kepada kami di Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Tapi sebelumnya saya butuh waktu kurang lebih sekitar 10 menit. Mungkin saya menyapa dulu. Saya menyapa teman-teman dari MBIS Market. Mohon izin, silakan MBIS Market bisa memberikan respon. MBIS Market, silakan. Selamat pagi, Assalamualaikum. Oke, Pak Rizky, selamat pagi, sudah bergabung ya dengan kami. Ya. Pak Rizky, bisakah memberikan paparan profil MBIS Market berkenaan dengan kiprahnya di bela pengadaan untuk kami di NTT, buat teman-teman bisa mengetahuinya secara umum. Waktu saya berikan 10 menit ya Pak ya, Pak Rizky. Baik Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Oke, terima kasih. Silahkan Pak. Baik, saya izin share screen ya Pak ya. Oke, silahkan. Pak Yanes, tolong Pak Rizky diberikan share screen-nya. Share screen-nya, silahkan. Iya. Pak Yanes. Siap. Sudah Pak Rizky, mungkin bisa dicoba kembali. Terima kasih Pak. Saya coba dulu. Sambil menunggu, nanti Pak Andi dari Grab juga diberi kesempatan 10 menit Pak. Sebentar ya Pak. Silakan. Bapak-bapak, teman-teman perangkat daerah, nanti tolong disimak ya MBIS Market sebagai mitra kita nanti di NTT. Baik. Terima kasih atas waktunya Pak. Apakah materi saya sudah terlihat? Sudah terbaca, terlihat. Oke, baik. Yang terhormat Bapak Karo Biro PBJ Provinsi NTT, yang terhormat Bapak Hayi dari Stranas KPK, yang terhormat Ibu Ane dari Biro PBJ Provinsi Jawa Barat, dan UKPPJ NTT, juga pejabat di kalangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Mohon maaf, Pak. Perkenalkan, Pak, saya Rizky dari Business Development MBIS Market. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba memaparkan mengenai platform kami, MBIS Market, begitu ya, Pak, ya, di kalangan bela pengadaan, begitu, Pak. Oke, MBIS Market untuk pengadaan pemerintah. Baik, jadi kerjasama kami dengan pemerintah provinsi itu kurang lebih sudah hampir 16 provinsi, Pak, yang menggunakan platform MBIS Market. Memang alhamdulillah kita dimulai dari pemerintah Provinsi Jawa Barat pada saat itu, Pak. Kemudian baru mengular ke pemerintah provinsi lainnya. Sehingga total sampai dengan saat ini yang menggunakan platform kami ada kurang lebih di 16 provinsi, Pak. Itu di luar daripada pemerintah daerah, kemudian kementerian dan lembaga juga, Pak, yang saat ini sudah mulai menggunakan platform kami, begitu Pak. Nah, untuk kategori favorit barang dan jasa dengan pengadaan paling banyak di lingkungan pemerintah provinsi, Pak. Memang sejumlah 31% itu ada di kategori ATK dan groceries ya Pak ya. Kemudian 24% di jasa, lalu 12% makan dan minum, dan 12% di peralatan kantor. Begitu Pak. Selain daripada itu, ada layanan dan solusi inovatif di MBIS Market. Mulai dari perlengkapan medis Pak, ada rapid test kit, PCR kit, masker, dan sarung tangan medis juga lainnya. Makan dan minum sudah pasti, penyelenggaraan acara atau event organizer, gimmick, pemasaran seragam untuk custom, IT dan elektronik, jasa perbaikan dan pemeliharaan, perlengkapan upacara adat, perlengkapan industrial, dan juga jasa percetakan, Pak. Nah, MBIS Market sendiri menggabungkan integrasi di 3 fungsi, begitu ya Pak ya. Yang pertama itu fungsi pengadaan, e-procurement-nya, kemudian direktori bisnis, dan yang terakhir transaksi, begitu Pak. Jadi dari user bertransaksi langsung ke penyedia, begitu ya, penyedia rekanan, begitu Pak. Oke, kita juga sudah merilis
versi mobile apps yang sudah hadir di Android begitu Pak. Bisa di-download mungkin bagi bapak-bapak yang menggunakan, bapak ibu yang menggunakan Android, di Google Play-nya yaitu MDisk Market begitu Pak. Nah, ini adalah salah satu fitur keunggulan di MDisk Market begitu Pak. Jadi untuk menjawab permintaan pasar yang dinamis, MDisk Market telah mengembangkan fitur yaitu WAPU dan non-WAPU yang dimulai sejak September 2021 guna memudahkan peran bendahara dalam menentukan apakah transaksi tersebut merupakan transaksi yang unsur pajaknya dipungut oleh bendahara instansi atau transaksi yang tidak dipungut pajak. Serta dengan adanya fitur ini, pembeli dapat menentukan berapa nominal total pembayaran yang akan dibayarkan kepada penjual. Gitu. Kemudian proses bisnis di MDisk Market. Itu ya. Oke, untuk kerangka kerja di MDisk Market sendiri, Pak. Jadi dari pejabat pengadaan KLPD itu akan login di LPSE-nya, kemudian masuk toko daring, lalu pilih bela pengadaan. Di sana akan diintegrasikan dengan akun MDisk Market begitu Pak, yang dibuat oleh user sendiri melalui pendampingan kami. Nah, kemudian para pelaku usaha mikro dan kecil atau UMKM di onboardingkan juga di platform kami Pak. Itu juga sama begitu ya untuk pembuatan akun dan onboarding, kita juga sama akan melakukan pendampingan begitu Pak. Alhamdulillah sampai dengan ini data sampai dengan Agustus 2021 MDisk Market kurang lebih transaksinya sudah 8,5 miliar. Kalau sampai dengan bulan ini kalau tidak salah sudah di angka 13 miliaran begitu Pak di MDisk Market, dan alhamdulillah kita leading di bela pengadaan begitu. Kemudian siapa saja yang menggunakan atau yang terdaftar di sistem kami begitu Pak. Jadi yang akan dibuatkan akun di MDisk Market itu yang pertama adalah pejabat pengadaan, kemudian pejabat pembuat komitmen, kemudian bendahara pengeluaran begitu. Dan untuk penyedia dan penjualnya juga kami akan buatkan akun. Untuk pembuatan akun bisnis gratis, kemudian untuk pembuatan akun juga dari penyedia gratis begitu. Kemudian peran pengguna di MDisk Market sendiri di kalangan pemerintahan. Pejabat pengadaan yang pertama bertugas sebagai pembuat akun OPD atau SKPD dan bertindak sebagai admin juga. Kemudian mendaftarkan PPK dan bendahara pengeluaran dan mengaktifkan manajemen persetujuan untuk PPK. Lalu melakukan pembelian dan negosiasi kepada penyedia atau penjual, dan yang terakhir menentukan apakah transaksi WAPU atau non-WAPU. Yang kedua, PPK. PPK memberikan penolakan atau persetujuan atas pembelian yang dilakukan oleh pada tahap PR atau Purchase Request dan PO atau Purchase Order. Kemudian melakukan konfirmasi penerimaan pesanan dan melakukan komplain atas pesanan yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, bendahara pengeluaran bertugas untuk memverifikasi TOP atau Term of Payment atau jangka waktu pembayaran dan perpajakan yang dikoordinasikan dengan PP, lalu melakukan pembayaran kepada penyedia atau penjual, dan yang terakhir melakukan konfirmasi pembayaran via email ke MDisk Market jika pembayarannya masih menggunakan sistem pembayaran manual begitu Pak. Lalu apa saja sih yang menjadi syarat pendaftaran OPD atau organisasi perangkat daerah di MDisk Market? Untuk pembuatan akun oleh pejabat pengadaan, yang pertama yaitu dibutuhkan informasi nama, email, dan nomor handphone pejabat pengadaan. Yang kedua, soft copy NPWP OPD. Yang ketiga, soft copy SKPPK. Kemudian yang keempat, informasi nomor rekening bank, nama bank, kemudian nama pemilik rekening bank OPD. Yang kelima, informasi nama, alamat, dan nomor telepon OPD. Dan yang terakhir, informasi alamat pengiriman pesanan dan penagihan pembayaran. Kemudian untuk penambahan akun PPK dan bendahara oleh PP, itu hanya dibutuhkan informasi nama, email, dan nomor handphone, dan jabatan dari PPK atau PA atau KPA. Begitu, Pak. Nah, dari sisi penyedia atau penjual, jika berbadan hukum, maka legalitas yang diupload adalah NPWP perusahaan, kemudian SIUP, PDP atau NIB,
Dan yang terakhir SPPKP atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak untuk pengusaha PKP atau Surat Keterangan non PKP untuk pengusaha non PKP. Sedangkan apabila penyedianya masih non badan usaha, maka cukup KTP, NPWP, kemudian SKU atau IUMK, izin usaha menengah kecil atau yang setaranya. Dan yang terakhir SPPKP. Nah, ini alur transaksi yang ada di MBIS Market. Yang pertama itu adalah CBD. Ini sih transaksi normal begitu ya Pak ya, di mana barang dibayarkan dulu baru dikirim. Nah, untuk transaksi yang kedua yang memang biasa digunakan di kalangan pemerintah yaitu transaksi TOP atau term of payment. Jadi pejabat pengadaan membuat permintaan dulu sampai dengan disetujui oleh pejabat pembuat komitmen sampai dengan terbuatnya PO. Nah, lalu PO akan diterima oleh penyedia. Nah, penyedia mengirimkan dulu barang Pak ke user, dan lalu PPK mengkonfirmasi barang diterima dan tidak ada komplain begitu ya, sesuai dengan orderan. Nah, barulah kesepakatan tempo waktu pembayarannya disepakati, lalu baru dibayarkan oleh bendahara pembayaran begitu Pak. Ini yang biasa digunakan di kalangan pemerintah. Nah, untuk metode pembayarannya sendiri di kami ada 3 Pak. Selain daripada CBD dan TOP itu ada juga kartu kredit yang ini biasa digunakan dari kalangan kementerian begitu ya. Dan kemudian untuk cara pembayarannya sendiri kami juga sudah bisa menggunakan virtual account Pak. Yang paling hangat kemarin kita sudah terintegrasi dengan Bank BJB untuk virtual account-nya, sehingga untuk pembelanjaan di kalangan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan perangkatnya itu sudah menggunakan. Dengan demikian, kita skip dulu ke Pak Andi. Pak Andi dari Grab, apakah sudah mendengar? Oke, kalau begitu kami coba, mohon maaf dulu, kami koma dulu untuk Pak Rizky dari MBIS Market. Kemudian dari Pak Andi dari Grab, apakah mendengar suara kami atau perwakilan dari Grab? Iya Pak, selamat pagi. Selamat pagi, silakan Ibu. Mohon maaf dengan Ibu siapa ya? Ya, saya dengan Ibu Putri. Saya dengan Putri dari Grab. Jadi di sini Grab ada saya, ada Mas Andi, ada Mbak Ratni, ada Mbak Anggi, dan ada Mbak Furi. Mungkin untuk paparan nanti akan disampaikan oleh Mas Andi dan Mbak Furi ya. Jadi silakan Mbak Furi untuk di-share screen-nya. Pak Yanes, dibantu share screen-nya. Oke, Mbak Furi sudah bisa. Bapak Ibu perangkat daerah, kami mohon waktu sebentar ya. Mohon waktu sebentar untuk kita menyimak dari Grab untuk mitra kita di Bela Pengadaan di tahun 2022. Silahkan teman-teman dari Grab. 10 menit ya, saya beri waktu. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami. Mungkin bisa dengar suara saya, Bapak, Ibu sekalian? Dengar dan terbaca. Ya. Oke. Ya, mungkin next saja, Fur. Grab kami sudah ada di 260 kota, Bapak, termasuk beberapa kota di NTT. Berawal dari hanya 12 kota di bulan Januari tahun 2016, dan kami sekarang sudah ada 260 kota dan akan terus berkembang. Ibaratnya kami mencoba untuk memprovide layanan dari Sabang sampai Merauke. Dan yang terakhir, kami menjadi salah satu sponsor untuk kegiatan PON 20 ya, Bapak dan Ibu sekalian, di Papua yang baru saja dilaksanakan bulan lalu. Kami pun juga selain di Bela Pengadaan, kami juga mendukung UMKM Indonesia dengan tagline kami adalah terus usaha. Jadi mungkin di sini ada Dinas KUKM ya, Koperasi dan UKM Provinsi NTT, dan juga kabupaten kota di sekitar Provinsi NTT.
binaan Bapak dan Ibu bisa bergabung bersama kami, baik itu menjadi merchant GrabFood ataupun merchant GrabMart. Karena di layanan bela pengadaan ini tidak hanya makan minum, tapi juga kami ada namanya transportasi dan kurir. Jadi selain menjadi merchant GrabFood dan GrabMart, kami juga men-trigger mungkin dinas tenaga kerja baik itu di provinsi NTT dan juga kabupaten kota di NTT bisa bekerja sama dengan kami untuk menjadi mitra driver baik itu mobil atau motor agar bisa diorder melalui bela pengadaan. Dan salah satu benefit untuk menjadi mitra atau merchant kami khususnya di GrabFood dan GrabMart karena kita biasanya ini ada pelatihan akselerator UMKM dan pelatihan ini sudah dikerjasamakan hampir di seluruh provinsi di Indonesia, baik itu di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan mungkin nanti kita juga akan melaksanakan di NTT karena kan provinsi NTT dengan Grab juga baru saja ber-MOU ya Bapak dan Ibu, dan itu salah satu benefitnya mungkin kita bisa melaksanakan pelatihan akselerator UMKM yang mana nanti ke depannya bisa kita menciptakan ekosistem digital bisnis atau digital UMKM antara Grab, Pemprov NTT, dan juga para pelaku usaha UMKM. Next-nya, Fur. Nah, ini adalah salah satu story atau kisah nyata ya Bapak dan Ibu dari pelaku UMKM. Jadi di sini ada yang dari Jakarta dan juga Sumatera. Awalnya ini ada Bapak dari merchant-nya namanya Ayam Taliwang. Jadi awalnya Bapak tersebut hanya memiliki toko offline, warung gitu ya. Dan pada saat pandemi COVID, Bapak tersebut bergabung ke GrabFood dan dari hanya memiliki satu outlet, sekarang beliau sudah memiliki cabang sekitar 6. Dan itu merupakan salah satu benefit gabung di GrabFood. Karena dengan digitalisasi UMKM melalui aplikasi Grab, bukan hanya ibaratnya bisnisnya berkembang, tapi juga bisa membuka cabang lebih banyak gitu. Karena memang dari sisi kami ini, kami itu sangat peduli UMKM, Pak. Jadi kita tidak hanya masuk ke Grab gitu, enggak. Tapi kita juga memberikan edukasi, baik itu edukasi dari sisi bagaimana sih akses kepada finansial atau keuangan, kemudian bagaimana sih cara untuk berpromosi yang baik, kemudian bagaimana caranya kita posting di media sosial. Nah, pelatihan-pelatihan seperti itu yang memang Grab selalu berikan kepada mitra-mitra baik itu GrabFood ataupun GrabMart sehingga mereka bisa mengembangkan bisnis mereka. Dan ini salah satu real ya kisah nyata dari pengusaha UMKM yang mana hanya memiliki satu outlet, sekarang bisa menjadi 6 outlet, dan merchant tersebut atau rumah makan Ayam Taliwang ini adalah langganan dari kementerian di Jakarta. Jadi karena box-nya juga menarik, kemudian rasanya enak. Nah, rata-rata kementerian atau pemerintah daerah yang ada di Jakarta order ke Ayam Taliwang Mbok Sutil ini, dan alhamdulillah transaksi mereka melalui bela pengadaan itu juga sudah banyak setiap bulannya. Next. Nah, ini adalah proses registrasi merchant UMKM di GrabFood. Nanti bisa dibantu oleh teman-teman saya di sini. Di sini ada Mbak Anggi dan juga Mbak Ratni. Mereka domisili di Bali. Jadi kalau NTT pun juga tidak terlalu jauh ya. Kalau saya dan Mas Andi kan di Jakarta, Pak. Jadi kalau ada hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan terkait dengan proses registrasi merchant, bisa menghubungi dari teman-teman kami yang ada di Bali. Next-nya.
Nah, ini adalah inovasi Grab di bela pengadaan. Jadi kami bersama dengan LKPP dari tahun 2020 bulan Agustus, kita ini masuk ke dalam batch pertama di bela pengadaan. Kalau MBIS memang masuknya ke batch kedua ya. Jadi kami ini masuk ke batch pertama. Batch pertama itu hanya 6 PPMSE. Grab, Gojek, Shopee, Blibli, Bukalapak, dan satu lagi itu Bhinneka. Nah, berawal dari 6 merchant ini, kemudian kita mengembangkan bela pengadaan, dan sekarang menjadi 12 merchant termasuk dengan MBIS, yang mana masuk ke dalam kloter kedua. Kalau di MBIS tadi itu ada keputusan deputi, kami pun juga sudah sah masuk ke keputusan deputi 2 nomor 19 tahun 2020. Bapak dan Ibu juga bisa melihat di JDIH LKPP bahwa kami juga sudah ada surat sahnya di JDIH bahwa menjadi salah satu PPMSE. Dan dari Agustus 2020 sampai dengan Januari 2021 kami sudah mengembangkan beberapa inovasi. Salah satunya adalah metode pembayaran dana talangan, karena kami juga memahami ya siklus anggaran pemerintah itu tidak bisa COD, sehingga kami membuka opsi untuk TOP, yaitu dana talangan. Yang mana sebenarnya Grab ini menalangi dulu pembayarannya, jadi Grab yang akan membayari ke merchant-nya nih. Dan si merchant UMKM itu akan dapat uang cash langsung dari Grab, H+1 melalui e-wallet payment mereka. Tapi dari sisi Pemda itu memang ada TOP ke kami. Jadi TOP ini tergantung dari kesepakatan dari Pemda dan kami, apakah mau 2 minggu atau 1 bulan. Yang penting UMKM-nya dulu nih kita selamatin agar UMKM itu bisa belanja untuk produksinya mereka ya, karena kan kita juga nggak mau UMKM mungkin udah usaha mikro kemudian diutangin. Nah, karena Grab sangat peduli dengan UMKM, makanya kita talangin dulu untuk penyelesaian dengan KLPD atau Pemda yang belanja di kami. Nah, itu nanti urusan Grab dengan Pemda tersebut. Kita akan mengeluarkan invoice sesuai dengan term of payment yang disepakati dua belah pihak, seperti itu. Next-nya, nah ini adalah layanan Grab yang ada di bela pengadaan. Jadi kita ada Grab Food, makan minum. Bapak dan Ibu juga sudah familiar ya dengan aplikasi Grab dan mungkin sudah sering belanja nih Grab Food untuk keperluan pribadi. Nah, sekarang adalah untuk keperluan kantor, karena kita ini ada namanya Grab for Business Corporate, yang mana fitur ini kita kerjasamakan dengan LKPP. Jadi pada saat Bapak dan Ibu order, itu taggingnya yang biasanya personal itu bisa diganti menjadi tagging perusahaan. Sehingga nanti di e-receipt yang di email ke email Bapak dan Ibu yang terdaftar di LPSE itu sudah ada dicantum nama dinas atau OPD Bapak dan Ibu. Kemudian kita ada GrabCar juga untuk transportasi dinas, baik itu di dalam kota maupun luar kota. Kemudian kita ada kurir pengantaran, baik itu kurir yang cepat, SLE-nya itu dalam waktu 4 jam atau instan, maupun yang same day. Untuk keperluan mungkin pengantaran dokumen-dokumen kantor, dan juga mungkin misalnya kalau ada undangan dan lain-lain. Dan terakhir adalah GrabMart. GrabMart ini untuk kebutuhan sehari-hari yang instan, karena GrabMart ini SLE-nya adalah 1 jam sampai. Jadi kalau Bapak dan Ibu mungkin butuh aqua atau butuh masker yang cepat, memang pembeliannya tidak banyak, tapi butuh cepat, atau mungkin sabun, alat-alat kebersihan, itu bisa belanja di GrabMart. Memang kalau di Grab kita tidak ada yang namanya furniture dan lain-lain ya Bapak dan Ibu, karena dari awal bela pengadaan ini ada, layanan kami Grab adalah ini, keempat ini. Jadi Bapak dan Ibu kalau mau beli misalnya furniture atau mau beli alat-alat kantor yang besar-besar, itu mungkin ke merchant yang lain. Jadi misalnya ke Buka Pengadaan, ke Blibli, ke Shopee, atau ke Bhinneka, atau ke MBIS. Karena kalau yang GrabFood, GrabCar, Express, dan Mart itu bisa digunakan di platform kami. Next-nya. Mbak Putri, ya. Mungkin ya, secara teknisnya nanti kita ada waktu dengan penyedia dan teman-teman. Mungkin secara umum, waktu tinggal berapa menit lagi?
Iya, mungkin saya akan menjelaskan mengenai ini kali ya, metode pembayarannya. Ya, Jadi betul. metode pembayaran kami sebelumnya Fur. Nah, jadi metode pembayaran kami itu ada 4, Pak. Kami ada cash atau uang persediaan, kemudian ada kartu kredit pemerintah, ada dana talangan yang tadi saya sampaikan, dan ada e-wallet, jadi OVO atau link aja. Mungkin untuk yang nomor 2, kartu kredit pemerintah, karena di mungkin Pemprov NTT belum ada ya Pak ya. Jadi Belum yang ada. bisa dipakai adalah kalau nggak cash, debit note atau nggak e-wallet. E-wallet ini kayak OVO atau link aja Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah biasa menggunakan OVO, itu bisa digunakan untuk transaksi di bela pengadaan. Kalau yang dana talangan, itu nanti kita mungkin ada sesi satu tersendiri ya Pak ya, untuk menjelaskan bagaimana nih skema dana talangan atau yang reimbursement. Karena kan ada TOP-nya yang 2 minggu atau sampai 1 bulan itu. Kalau cash ya nanti tergantung dari Bapak dan Ibu, apakah uang persediaan atau ganti uang itu bisa diterapkan. Karena memang banyak Pemda yang tidak menerapkan uang persediaan ini Pak sekarang, karena langsung transfer ke virtual account biasanya. Nah, mungkin kalau dengan Bank NTT, karena uangnya Pemprov NTT yang ada di Bank NTT, itu mungkin kita ada satu sesi lagi diskusi dengan Bank NTT, bagaimana penerapan untuk transfer ke Bank NTT. Karena kan kalau sekarang kan mungkin hanya overview-nya aja ya Bapak ya, seperti itu. Oke, nah itu mungkin dari kami, Bapak dan Ibu sekalian, kita sangat membuka opsi untuk kita diskusi lebih detail satu persatu, baik itu layanan maupun juga cara bagaimana sih penggunaan bela pengadaan, terutama layanan Grab. Demikian dari kami, terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Putri dari Grab Indonesia yang sudah memberikan profil Grab mitra kita nanti di tahun 2022. Baik Bapak Ibu sekalian, ingin saya sampaikan kepada semuanya bahwa untuk di tahun 2022 pemerintah provinsi memang sesuai dengan diskusi kami dengan teman-teman bahwa akan ada komoditas yang belum semuanya. Komoditasnya baru 4 yang kami siapkan itu adalah komoditas alat tulis kantor, kebutuhan operasional, souvenir, furniture, sama ATK. Jadi untuk tahap awal ini kami memang arah ke 4. Sehingga 4 komoditas itu oleh Grab dan Ebis Market saling melengkapi. Tetapi apabila ada platform bela pengadaan yang lain yang ingin bergabung, kami pemerintah provinsi sangat welcome. Tinggal kami bicarakan teknisnya kemudian.